maka tiba-tiba orang yang buta menjadi sembuh. Bukankah cuma butuh satu kata anak yang kerasukan dilepaskan? Dan seringkali kita kurang menghargai firman. Mari kita teriak, Tuhan berikan aku setiap hari satu kata. Dan biarkan satu kata itu menyembuhkan. Juga menyembuhkan kanker kantong kering. Seringkali kita cuma berpikir, ya sakit ini soal badan, pilek, batuk, kanker, atau saudara mungkin yang lain. Tapi banyak hal yang lebih yang kita butuhkan. Dan kita tetap butuh satu kata. Karena satu kata dalam firman Tuhan, pada waktu kita mempraktekkan tiap hari, maka itu akan dahsyat sekali. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Mazmur 41 ayat 5. Kalau aku, kataku Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Kadang-kadang penyebab daripada penyakit adalah dosa. Dan ada banyak dosa yang seringkali kita tidak sadari. Dan itu menyebabkan begitu banyak merugikan. Salah satunya hari itu saya melayani seseorang, saudara. Dia seorang ibu hamba Tuhan dan semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kemudian dia digerogoti dengan sakit penyakit. Dan sampai satu saat dia berkata, Bu, apa yang salah? Dan waktu saya berdoa, Tuhan bilang dia tidak pernah sungguh-sungguh melepaskan pengampunan. Dia tidak pernah bisa melupakan apa yang suaminya buat. Suaminya juga hamba Tuhan. Saudara, pada waktu saya bicara dia menangis. Dia berkata, kurang apa? Saya mengerjakan semuanya. Tapi suami saya sebagai hamba Tuhan tetap berzina. Dan saya tutupi dengan rapi. Keluarga kami tidak ada yang tahu. Saya bilang, tapi Tuhan tahu. Bukankah setiap kali ibu mencoba menghindar. Sehingga ibu tidak suka di dalam kamar berduaan dengan suami. Bukankah ibu tidak bisa lagi bicara banyak. Bukankah ibu seringkali pada saat dia khotbah di dalam hati ibu berkata bohong. Dan dia mulai menangis. Dia berkata, Tuhan bicara itu. Saya bilang iya. Dan hari itu dia banyak membereskan dengan Tuhan. Saya tidak bisa buat apa-apa. Karena seringkali dosa, istilah saya dosa elit, itu jauh lebih susah dibereskan daripada dosa kasar, saudara ya. Dosa kasar itu berzina, mencuri, itu gampang, saudara. Tapi dosa elit, seringkali kita bahkan hamba-hamba Tuhan punya begitu banyak. Saya seringkali berkata, Tuhan, betapa susahnya untuk bertobat dari kesombongan. Betapa susahnya bertobat dari persaingan. Dan puji Tuhan, ibu ini membereskan dengan Tuhan. Dokter sudah memvonisnya bahwa dia terkena komplikasi ABC sehingga usianya mungkin 1 tahun. Tapi kemudian pada waktu dia membereskan yang di dalam. Dia 2 tahun, 3 tahun sembuh. Makin hari makin sehat, saudara. Dan dia berkata, keluarga saya tiba-tiba pulih. Hubungan saya tiba-tiba pulih. Saya melihat suami saya dengan cara yang berbeda. Saya bilang memang. Segala sesuatu dimulai dari sini. Bukan keadaan yang berubah dan kita berubah. No. Kita berubah, maka keadaan akan berubah. Saya berdoa setiap kita. Mari cek hati kita. Karena seringkali ada banyak dosa elit yang nyelip, saudara. Dan itu tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh siapapun. Percayalah, ditumpangin tangan 10 kali, tumpang kaki nggak hilang, saudara ya. Saudara, itu urusannya adalah kita dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, mari kita lihat. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkanlah mereka. Diluputkan mereka dari liang kubur. Bukankah cuma butuh satu kata, maka tiba-tiba orang yang buta menjadi sembuh. Bukankah cuma butuh satu kata anak yang kerasukan dilepaskan. Dan seringkali kita kurang menghargai firman. Mari kita teriak, Tuhan berikan aku setiap hari satu kata. Dan biarkan satu kata itu menyembuhkan.
juga menyembuhkan kanker kantong kering. Saudara. Seringkali kita cuma berpikir, ya sakit ini soal badan, pilek, batuk, kanker, atau saudara mungkin yang lain. Tapi banyak hal yang lebih yang kita butuhkan. Dan kita tetap butuh satu kata. Karena satu kata dalam firman Tuhan, pada waktu kita mempraktekkan tiap hari, maka itu akan dahsyat sekali. Seorang bapak punya pelayanan. Tapi tidak pernah bertumbuh. 50 orang. Terus tadi Bapak pemimpin berkata, hayo ya kita invasi kingdom. Nah, luar biasa membawa perubahan. Saudara, dia coba apapun tidak pernah berubah. Sampai akhirnya dia bertanya, Tuhan yang salah di mana? Tuhan bilang salah tempat. Tuhan bilang berangkat pergi ke kota kecil. Nah ini kita butuh rema. Kita butuh tuntunan yang nyata. Ya, ada banyak orang berpikir bahwa saya ini buat gereja atau punya gereja. Saya bilang enggak, saya enggak pernah. Karena Tuhan berkata sangat jelas. Kamu dipanggil untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Kamu ada untuk jutaan orang yang sakit, kurang ajar, yang di penjara, pelacur, yang tidak akan pernah bahkan berani menginjak gereja. Dan itulah bagian saya. Karena itu saya tidak punya gereja, saya punya yayasan, saudara. Karena kalau yayasan dan ormas itu enak, di mana aja masuk, sama siapa aja, agama apa aja. Ya. Dan saya berkata, setiap kita berdiri pada tempat kita masing-masing. Saya ditanya berapa kali, Bu, Ibu gak mau masuk politik? No, itu bukan panggilan saya. Bukan karena saya berkata bahwa tidak ada orang yang atau gereja tidak boleh, harus. Tapi setiap kita punya panggilan. Setiap kita punya destiny. Setiap kita punya tempat. Dan saya berdoa satu kata dari Tuhan. Pada waktu kita tahu di mana kita ditempatkan, semua akan berbeda. Orang ini pindah ke sebuah kota. Dan pada waktu dia mau buka gereja, Tuhan bilang lagi, no. Tuhan berkata, buka pabrik donat. Dia bilang, ini hamba Tuhan. Kenapa jadi pabrik donat? Ya, saya persingkat. Di tempat itu tidak ada donat, saudara. Dan dia bukalah donat pertama. Dan laris terus sampai benar-benar pabrik donat. Ya, donat yang macam-macam sampai donat kering dan sebagainya. Dan dia punya karyawan sangat banyak. Dia memberkati dengan makanan itu. Saudara, jemaatnya ujungnya lebih dari 1.000 di kota kecil. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi seringkali kita terlalu merasa pandai. Kita punya hitungan, kita punya metode, kita punya cara. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan mendengar suara Tuhan dengan benar. Kita tidak sungguh-sungguh tanya, Tuhan, please bicara. Seberapa kita setiap pagi dengan cucuran air mata berkata, Tuhan bicara, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau buat anakku, buat keluargaku, buat kehidupanku, buat destiniku. Itu akan menyembuhkan. Ya. Sekali lagi bukan soal metodenya. Tapi ketepatan pada waktu kita berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga. Ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ya, ininya kenapa tidak bergeser? PPT-nya masih dari tadi, tolong. Ya, ini, oke, ini yang sudah yang kedua, yang ketiga sekarang. Oke, terima kasih. Saudara, nah lidah kita ini sangat berbahaya. Nah, ayatnya yang lain berkata mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa menggemakkannya. Hari itu saya ketemu seseorang. Setiap hari saudara. Ini istri sukses, suami kurang sukses. Dan setiap hari si istri ini. Ayo dong Pak cepetan. Begitu aja kok gak bisa sih. Tolong kirimin ini. Tolonglah bawa ke sana. Bapak itu gimana? Biasalah. Ya, kadang-kadang istri-istri jangan lupa ya, mulut kita ini harus dipakai lebih banyak muji daripada cerewet.
Itu memang kita lahir dengan kosakata lebih banyak. Ya. Ini penelitian, kemampuan kita berbicara itu 3 kali lipat dari pria, saudara. Pakailah itu untuk berdoa dan nengking iblis. Sampai iblis lari ya. Karena ayatnya bilang begini loh. Nggak ada yang mau tinggal sama perempuan cerewet. Nah, kalau kita pakai cerewetnya nih buat iblis, iblis nggak mau tinggal sama kita. Ya. Tapi jangan pakai buat suami, buat anak, buat mertua. Nah ini bahaya. Ya. Karena nggak ada yang bisa. Ya, dan ini juga data, karena banyak yang kadang-kadang lupa, saya ingatkan. Kalau kita itu dengan nada tinggi atau gitu ya. Buat suami atau buat telinga pria dan anak-anak kita, tiba-tiba kita tidak terdengar. Tiba-tiba kita akan terdengar cuma gini. Ngeng, saudara. Itu bukan karena dia tidak mau dengar loh. Itu otomatis. Dan ini sudah dibuktikan secara pengetahuan. Secara ilmu. Makanya kalau sudah teriak, cerewet, nanti selesai, sudah tanya sama suami. Tadi saya ngomong apa? Apa ya? Pasti gitu. Karena mereka tidak bisa mendengar. Bukan tidak mau mendengar. Karena itu marilah bicara yang manis. Ya kalau misalnya mau nyuruh suami, misalnya ya mau bantuin buat cuci. Bilangnya gini, Papa kalau Papa nyuci piring tuh saya ngelihatnya aduh so sweet deh. Pasti nyuci. Tapi kalau ngomongnya begini, cuci loh, masa sih nggak tahu itu piring segitu banyak? Coba dong dibantuin. Tambah mogok, nggak bisa gerak. Demikian juga kalau anak laki. Ya saya ini pengalaman, anak saya laki semua saudara. Ya saya ini di rumah paling cantik, bukan karena apa-apa, karena satu-satunya perempuan, suami, anak semua laki. Ya. Begitu menantu keluar dari rumah. Jadi tetap aja saya paling cantik. Ya, maksudnya anak saya kan sama menantunya punya rumah sendiri. Sekali lagi, saya tahu. Wah, kalau saudara anak-anak saya dan suami saya itu menurut saya pria sejati ya. Begitu saya tinggi saudara, langsung semuanya kabur. Ya. Yang satu di depan komputer, satu di depan saudara ya, satu olahraga, satu saudara ya langsung main game. Saya pikir karena itu saya terlatih menggerakkan mereka. Dengan cara apa? Manis. Hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita bisa melukai sangat banyak. Suaminya tiba-tiba terkena, kalau saudara tahu, tremor. Setelah kena tremor, suaminya juga terkena saudara demensia. Wah parah sekali. Akhirnya dia menjadi begitu repot. Dia harus maaf kata memandikan, menceboki, menyuapi suaminya. Dan pada waktu dia datang berkata sama saya, Tuhan kenapa begitu kejam? Membiarkan saya seperti ini. Saya bilang setiap hari engkau melukai suamimu. Bagaimana ya, suamimu bisa menjadi sehat? Saya mulai berkata, Bu, selain obat, selain doa, mulailah sekarang mengelus suami. Jangan mandiin sembari masih ngomel lagi. Nyeboin ngomel lagi. Obat percuma gak guna. Saudara, dan dia mulai mencoba. Dia bahkan sudah tidak bisa berkata sayang, gak bisa. Ya, Bapak Ibu di sini tolong ya. Walaupun sudah menikah lama, saya menikah 35 tahun sama suami, harus punya makin hari makin banyak panggilan sayang. Sayang, beb, apa aja lah. Ya. Ya. Saudara, love you, pokoknya. Saudara bilang, Bu gak bisa keluar dari hati. Ya pertama loncar dulu. Artinya dari mulut dulu. Lama-lama akan keluar dari hati. Saya berkata, mulai berkata, Pak, saya butuh Papa. Pak, terima kasih dampingi saya. Yang sebut mulai. Wah ibu ini bilang, aduh masa kayak drama India. Gak apa-apa, drama Korea juga boleh. Apapun lah. Bukankah kita ini orang kerajaan surga. Yang seharusnya harus menjadi orang yang memberikan pernyataan cinta lebih daripada yang lain. Karena Tuhan kita Allah adalah apa saudara? Kasih.
Jadi itu harus yang pertama. Orang bilang, wow, drama Korea romantis. Salah. Harusnya kerajaan surga jauh lebih romantis. Ya, ini ibu-ibu mulai dari kita. Jangan harap mulai dari bapak-bapak. Ya, mulailah dari kita. Tapi kalau ada bapak-bapak di sini yang mendengar, mulailah dari bapak-bapak. Nyenengin ibu tuh gampang. Ya, bawa ke mall, dirangkul, dibilang ada jatah belanja, cium. Terima kasih mah, kan gampang ya. Nah, tapi nyenengin bapak juga gampang. Ya, malam, ya, pijitin terus kemudian esek-esek yuk pak. Ya. Saudara jangan bilang tuh amennya kenceng kan, bukti setuju. Saudara dan kemudian bilang, Pak, aduh papa itu masih ganteng, papa. Semua pria dan saudara muda atau tua butuh dibutuhkan, butuh pujian, butuh dihormati. Makanannya cuma itu, ya selain makanan jasmani ya. Kalau wanita lain butuh disayang, ya, butuh saudara diajak shopping, ya. Saudara makanannya tuh udah jelas. Seringkali kita memberi makanan yang tidak suka. Misalnya banyak orang datang dan bilang gini, Bu, durian ini enak, durian paling baru, montong udah kalah. Ya percuma saudara mau ngomong durian apapun, saya nggak suka durian. Itu tidak menjadi berkat, itu menjadi laknat, kutuk. Ya, karena baunya bikin saya pusing. Demikian juga saudara harus tahu. Maksud saudara baik menyuruh dan mengomentarin anak pria saudara. Anak pria saudara bilang ini, kenapa sih begini, kenapa baju kamu begini, kamu masih pintar. Wah cerewet, maksudmu baik. Tapi dia tidak suka itu, enak. Bikin pingsan. Saudara kalau kita melakukan itu kepada anak laki-laki kita. Anak-anak laki kita tidak akan pernah jadi pemimpin. Tidak akan menjadi besar. Biarkan anak-anak laki kita tumbuh menjadi besar dan kita menjadi penyemangat. Saudara bilang, Bu, berapa kali mereka jatuh? Tidak tahu. Tapi kejatuhan membuat mereka akan menjadi semakin kuat. Saya punya 2 anak laki yang luar biasa hebat. Bukan gak deg-degan, saudara. Deg-degannya. Ya. Saudara yang satu berkata, Mah, saya ke UK. Ya, saya gak mau uang. Saya mau jalan sendiri sama Tuhan. Saya mau sekolah sembari kerja. Siapa yang tidak deg-degan, saudara? Tidak bawa uang, tidak bawa apa. Pergi ke UK, saudara. Tapi saya melihat bagaimana dia menjadi kuat. Dia menjadi dahsyat. Saudara, dia menjadi sukses. Saudara yang satu lagi, saudara. Dia berkata, Mas, saya mau bikin KKR. Ya, 10.000 orang. Saya bilang, tapi mama gak usah bantu, saya mau bikin pakai semua anak-anak muda. Yang khotbah juga anak muda. Saya bilang, aduh. Saya mau tantang baptisan di lapangan. Saya mikir, aduh dia buat di daerah Islam lagi. Aduh, ini bagaimana? Sekali lagi. Kadang-kadang saya empot-empotan lihat mereka, saudara. Tapi saya selalu belajar berkata, amin. Mama dukung, mama doa. Nanti kalau saya mau ikut-ikut, bilang jangan ikut. Iya, amin. Mundur 10 langkah. Setiap kita harus berusaha untuk melepaskan, saudara, kendali kita dari anak-anak kita. Maka kita akan lihat anak-anak kita akan sembuh. Anak-anak kita akan jadi hebat. Loh, sampai hari ini saya susah sekali lepaskan. Iya. Ya, lihat cucu, saudara ya, saya udah punya cucu ya. Lihat cucu, saudara, cara dia ngajar, pengen gitu loh, mulut ini ikutan. Mari kita belajar ya mengendalikan mulut kita. Maka ada kesembuhan. Amin. Ayatnya sangat jelas. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Mari kita teruskan. Ya, Malikiah 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak
seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ada banyak orang lebih takut persoalan, takut miskin, takut kehilangan nama baik. Dan ketakutan itu masalah besar. Ini ilmu sekali lagi. Tahukah saudara bahwa ketakutan bisa membuat imun kita ya, menjadi shutdown. Pada waktu pandemik ada banyak orang mati karena ketakutan. Bukan mati karena COVID-nya, saudara. Saya berani bicara karena itu sudah data yang sudah diumumkan. Tapi saya sendiri mengalami. Selama pandemik saya melayani 25.000 saudara yang tertulis lebih. Saudara, itu tertulis nama dengan nama dan KTP. Kenapa? Karena kami bekerja sama dengan pemerintah dan semua yang tidak punya BPJS, semua yang tidak bisa masuk ke rumah sakit, semua saudara yang ya tidak terlalu parah, ya istilahnya cuma saudara panas-panas dikit, semuanya dialihkan kepada kami. Yang tidak bisa masuk saudara karena sudah terlalu penuh rumah sakitnya juga dialihkan kepada kami. Dan hari itu kami sudah teken surat dan kami berkata, kami akan datangi, kami akan pakai relawan untuk cek saturasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada begitu banyak pengalaman. Hari itu kami ditelepon dan dibilang, Bu, di RT ini ada seorang ibu yang sudah tidak bergerak. Katanya, saudara ya, dan sudah sangat parah. Kami semua tidak berani datang karena COVID. Kami bilang, oke, kami datang. Pada waktu kami datang, saudara, kami mandikan karena maaf kata sudah buang air kecil di kasurnya. Kami mandikan, kami cuci, kami bersihkan dan kemudian kami jemur. Setelah kami jemur, kami suapin dikit-dikit. Saudara, dan akhirnya dia bisa berinteraksi dan kami nanya, loh ini ceritanya ibu sakit apa? Karena kami cek saturasi oke. Ya. Kami cek oke, saudara. Berarti ini bukan COVID. Dan singkat cerita ternyata saudara anaknya di luar kota dan tidak bisa datang karena seperti kita tahu. Dan kemudian dia tidak punya makan, dia tidak berani ke tetangga, dia kelaparan, dia cuma minum air dan apa yang ada di rumahnya lemes dan makin lemes. Dan orang menyangka dia COVID, diisolasi. Saudara, dia sudah hampir mati, saudara. Tetapi saudara, hanya dengan satu sentuhan, pelukan, kami beri makan, sembuh. Saudara sembuh. Dan begitu lihat orang ini sembuh, satu desa saudara ya, semua antri. Saudara antri cek kesehatan. Saudara, dan beberapa saturasi turun. Tapi pada waktu kami bilang, kami berikan mereka pengertian. Mereka langsung bilang, oh cuma begitu ya. Gak masalah, saya bilang. Ayo berjemur, ayo semangat, ayo saling mendukung. Semuanya sehat. Saudara, satu lagi yang lebih parah lagi. Dia kena COVID, tetapi dulunya tidak parah. Sehingga sama keluarganya diisolasi, saking keluarganya takut. Di rumahnya dikasih saudara penutup plastik dan sebagainya. Ini nenek sudah usia 80. Makanan ditaruh dari bawah. Saudara bisa bayangkan. Saking takutnya. Hari ketiga nenek ini hampir sudah pingsan, hampir out. Kami datang, singkat cerita, kami mandikan, kami doakan. Kami tahu itu COVID, kami peluk. Nenek ini pegang kami erat-erat nangis. Pada waktu kami datang saturasi tinggal 45. Saudara, kami peluk, dia bilang, gak apa-apa nenek itu gak masalah. Nenek pasti sembuh, tidak ada yang berbahaya. Kami ngomong dengan baik, kami ajak di luar berjemur supaya fresh, segar. Kami ajak saudara nyanyi pujian. Saudara tahu dalam satu dam dari 45 jadi 75. Dan nenek ini sampai sekarang masih hidup. Ketakutan bisa sangat membunuh. Tetapi yang kita perlu adalah takut akan Tuhan, saudara. Apakah kita berani memilih Tuhan di atas kondisi, di atas keadaan, di atas apapun? Seringkali ada banyak orang yang memilih saudara marah karena tersinggung.
Memilih korupsi karena miskin. Memilih mungkin saudara ya, untuk bahkan melakukan hal-hal kriminal karena dijebak. Hari ini kalau kita mau sembuh tubuh jiwa roh, mari kita berkata, Tuhan aku pilih Engkau. Apapun resikonya. Karena bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang membebat. Dia Tuhan yang memeluk. Saya adalah bukti nyata daripada kesehatan, kesembuhan, keajaiban. Saya kena meningitis pada waktu saya berusia 9 tahun. Saudara dan beberapa saudara mungkin tahu itu adalah radang otak. Saya koma selama 40 hari. Dan dokter hari itu belum menemukan begitu banyak obat seperti sekarang. Dokter menyerah dan dokter berkata anak ini pasti meninggal atau lumpuh total dan tidak bisa bereaksi, cacat total. Saudara, sekali lagi saya singkat, ayah saya doa puasa. Saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya cuma dapat satu kalimat. Tuhan bilang begini, waktumu belum sampai, kembali. Tapi jangan hidup buat dirimu sendiri. Hiduplah untuk aku. Saya bangun walaupun nama saya sendiri saja saya lupa. Saya belajar berjalan, saya belajar matematika lagi, saya belajar dari nol. Karena otak saya seperti terhapus, saudara, dari semua yang pernah masuk. Saya tidak kenal kok ayah dan ibu saya. Tapi sekali lagi, dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang sanggup. Setiap kali saya berkata tidak ada yang mustahil. Saya sudah melihat itu berkali-kali. Saya sudah melihat selama pandemik itu adalah masa di mana saya melihat demonstrasi kekuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, hari itu ini satu lagi karena lucu aja. Saya suka sekali kesaksian ini. Saudara, ada seseorang yang saturasinya sudah di bawah 30. Dan kemudian kami layani karena dia tidak punya BPJS dan sebagainya. Saudara, dan kemudian sudah usia 78 tahun. Jadi saya bilang sama keluarga, ayo pamitan. Supaya kita lepaskan bapak ini dengan tenang. Karena sudah percaya Tuhan. Saudara, dan mereka sudah pamitan. Dan kemudian saya panggil pemuda-pemuda yang berani, yang memang sudah berkata bahwa kami akan melayani di saat pandemik. Saudara, dan mereka ini menyanyi. Nah, saya kasih kode sama mereka. Saya bilang gini, nyanyi lagu pelepasan. Maksud saya pelepasan itu nyanyi Tuhan adalah gembalaku gitu ya. Terus bilang semua baik gitu ya. Pokoknya lagu pelepasan untuk orang mati ya. Saudara, mereka berpikir pelepasan kuasa gelap. Mereka nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kuasa. Sembari tengkingin saudara, wah anak muda ya bilang dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus bangkit. Saya ketawa, aduh salah kata saya. Saya saking pusingnya, bayangin ya, di dalam kondisi keluarga sudah melepas, anak buah saya nyanyi dalam nama Yesus bangkit, bangkit ya. Saya nyingkir pelan-pelan. Ya, kalau pendeta kan kalau nggak mau cuci tangan kadang-kadang nyingkir pelan-pelan ya. Saya bilang supaya nanti kalau ditanya keluarga, Bu maunya apa? Saya bilang, oh enggak tahu itu anak-anak muda gitu kan, bisa begitu ya. Jadi saya nyingkir pelan-pelan. Begitu pelan-pelan saudara, tiba-tiba mereka semua teriak, bangkit! Bapaknya duduk saudara. Saturasi naik sampai 70 dan bilang ini, boleh minta makan enggak? Sampai hari ini sembuh. Sampai saya kadang-kadang gini, aduh ternyata salah ngomong mendatangkan berkat juga saudara. Ya tapi ini takut akan Tuhan. Kalau tidak ada orang-orang yang berkata saya takut akan Tuhan. Saya memilih berjalan dengan sign and wonder. Saya memilih jadi orang yang ada menolong banyak orang di saat semua takut dengan pandemi. Maka mujizat itu tidak pernah terjadi. Beberapa orang menganggap saya melawan pemerintah. Saya bilang enggak, saya kerjasama kok malah sama pemerintah. Pemerintah sampai berkata begini, ibu punya segitu banyak relawan. Ya, ibu berani mengambil resiko kalau sampai ibu kena. Iya, saya ambil resiko. Dan saudara,
lebih dari 25.000 yang tercatat kami layani. Semua sembuh. Saya bukan berkata saya berkuasa. Enggak, saya juga udah mundur-mundur pelan-pelan kok. Saya berpikir udahlah, udah 78, udah lama hidup. Pulang gak apa-apa. Hanya gara-gara anak-anak muda yang semangat. Kuncinya di mana? Takut akan Tuhan. Ketika kita memilih Tuhan, mendahulukan Tuhan, di atas semua kepikiran kita. Di atas semua saudara. Ya, yang kita pikir baik. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Saya percaya ada jaminan. Dia Tuhan yang pilur-pilurnya semua yang dia tanggung luka. Itu bisa menyembuhkan. Tapi maukah sekarang kita melakukan sesuatu juga untuk orang lain? Maukah kita menjenguk mereka yang tidak diperhitungkan? Tadi dibilang buka cabang di mana-mana. Jangan ambil orang lain yang sudah anggota gereja. Ada jutaan orang di bawah kolong jembatan. Seperti yang tadi Ibu Grace bilang. Saudara, ada jembatan, ada jutaan saudara. Jutaan loh saudara. Transpuan. Saudara tahu transpuan? Itu banci lah kasarnya. Jutaan di Indonesia yang tercatat saja 7 juta. 7 juta loh saudara. Banci dan homo yang memang berstatus sebagai prostitusi. 7 juta. Mereka butuh kita. Bilurnya sudah menyembuhkan. Tapi apakah kita mau jadi pembawa berita ini dengan menyentuh mereka? Saudara, kalau saudara pergi ke para anak-anak ini, mereka ditolak orang tua. Mereka ditolak bahkan ya, untuk dimakamkan aja kadang-kadang tidak mau menerima mereka. Karena mereka AIDS. Mereka banci gak jelas laki atau perempuannya. Satu pelukan aja bisa membuat mereka disembuhkan dan terima Yesus. Tapi apakah kita mau pergi? Tahukah beberapa dari mereka yang sudah menjadi tua pelacur? Sekali have sex harganya berapa? 10.000 rupiah. Mereka buat di mana? Di trotoar di belakang Monas. Apakah Bapak dan Ibu mau? Ada banyak ladang sudah menguning. Tinggal maukah kita bergerak? Maukah kita menjadi berkat? Maukah kita bawa kuasa bilurnya yang menyembuhkan? Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku
bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma pasal 2. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu
bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.